Datang ke Bandung mencari peyem bersama kawan dari negeri seberang. Daripada kamu kebanyakan diem, mendingan nonton yuk dulu sekarang. Ini berapa kilo, Kak? Bu, peyemnya berapa sekilo? Kalau berkunjung ke suatu daerah, rasanya nggak lengkap banget kalau nggak membawa pulang oleh-oleh. Nah, kalau di wilayah Bandung sejak dulu ada satu oleh-oleh khas yang rasanya tuh wajib untuk dibawa pulang. Ini nih peyem. Tapi sayangnya popularitas si peyem ini mulai tergeser kuliner modern. Nah, sebentar lagi saya mau tanya ke wisatawan yang datang ke Bandung, kira-kira kalau sekarang mereka lebih suka apa ya untuk dibawa pulang? Halo, dengan siapa? Ica, Ica dari mana? dari Jakarta tapi kuliah di Bandung. Oh gitu, dari Jakarta kan? Nah Ica nih, kalau misalnya sekarang kan kamu di Bandung, kalau nanti balik ke Jakarta kira-kira kamu mau beli oleh-olehnya tuh apa sih? Ini kali ya apa cireng, batagor, standar sih. Pisang bulan lagi paling ya. Peyem kayaknya peyem. Oh gitu, Baru berarti pertama kali sih ke Bandung. pertama kali ke Bandung dan mau bawa pulang? Iya. Makasih ya. Wah, terbukti ya pemirsa. Sekarang makin sedikit yang inget si peyem buat dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Beda dengan dulu. Kalau dengar kata Bandung, pasti ingetnya sama peyem ya. Peyem singkong atau yang sering dikenal dengan tape singkong ini merupakan bentuk fermentasi dari singkong yang biasanya dijual dengan cara digantung. Umumnya dibanderol mulai dari harga Rp10.000 per kilonya. Pemirsa DS, dulu olahan yang sudah ada sejak zaman Belanda ini bisa dengan mudah ditemukan di mana-mana. Soalnya, fermentasi singkong ini bisa memberikan efek hangat pada tubuh di tengah cuaca Bandung yang sangat dingin ketika itu. Makanya, kuliner tradisional ini begitu populer. Tapi sekarang, untuk mencari penjual peyem, kita harus bergeser sedikit ke wilayah Kabupaten Bandung. Iya, karena penjual peyem di pusat kota sudah semakin jarang. Bicara soal peyem sampe alias peyem singkong ini, singkong yang dipilih nggak punya ciri atau jenis khusus kok. Berbagai jenis singkong bisa diolah menjadi peyem. Setiap pagi, singkong asli dari bumi Parahyangan ini dipanen dan langsung diolah menjadi peyem. Jadi benar-benar berasal dari singkong yang masih fresh ya. Panen singkong di dataran tinggi Bandung ini juga terbilang mudah loh. Karena kondisi tanah yang cenderung lunak, jadi hanya membutuhkan cangkul dan langsung tarik. Bapak, yang mana nih Pak yang mau dipanen? Yang ini Yang ini nih, udah bisa semua nih ya. Biasanya kalau panen berapa lama Pak? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Oh, jadi begitu ditanam bibitnya nunggu setahun kemudian baru panen? Iya. Oh gitu. Ya udah tuh Pak, ini udah bisa langsung dicabut atau? Bisa. Bisa. Ini berapa kilo Pak? Paling 4 kilo. Sekitar 4 kilo. Nah, singkong sudah di tangan. Bisa langsung dibawa ke pabrik peyem nih. Eits, sebelum mengintip dapurnya peyem, kita mau tanya-tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak ya bedanya peyem dari Jawa Barat ini dengan tape singkong di wilayah lain?
Ya, walaupun bahannya sama, ternyata ada sedikit perbedaan yang jadi ciri khas peyem. Halo, Teteh. Mau nanya sedikit dong, namanya siapa? Meti. Dari mana? Dari Bandung. Asli Bandung ya? Iya. Teh, berarti pernah denger dong soal peyem singkong. Menurut Teteh, peyem singkong sama tape singkong sama atau beda? Sama. Beda deh, kayaknya beda. Enggak, kalau tape tuh kayak ada bumbunya gitu, kalau singkong enggak kan? Kalau peyem enggak. Peyem singkong sama tape singkong sama. Peyem sama tape itu sama. Banyak yang mengira sama persis ya. Daripada penasaran, mending langsung cari tahu ke tempat pembuatan peyem yuk. Bapak, pas banget nih saya datang masih awal ya Pak. Ini dia singkong yang siap diolah menjadi peyem. Dalam seharinya mencapai sekitar 10 kuintal. Wih, gak heran deh kalau membutuhkan beberapa pekerja yang siap untuk membersihkan singkong. Ini nih tahapan yang paling awal sekali membersihkan kulit arinya. Jadi dibersihkan tanah-tanahnya dulu. Nanti kedua setelah itu baru pengupasan kulit semuanya. Proses pengupasan kulit singkong ini terdiri dari 3 tahapan. Setelah membersihkan kulit ari, langsung mengupas kulit luar dari singkong. Jangan lupa untuk memotong bagian pangkal dan ujung singkong. Singkong yang sudah dikupas kemudian masih harus diserut. Ya, hingga tersisa bagian inti dari singkong. Oke, kalau sudah, lanjut ke tahapan pencucian. Gak cuma sekali, tapi singkong-singkong ini dicuci hingga 2 kali untuk memastikan gak ada lagi kotoran yang tersisa. Oke deh, sekarang waktunya mengolah singkong menjadi peyem. Dalam sekali perebusan membutuhkan sekitar 80 kg singkong, sehingga waktu perebusan pertama biasanya memakan waktu sekitar hampir 1 jam. Nah ini dia nih sedikit perbedaan antara peyem khas Jawa Barat dengan tape di wilayah lain, yaitu ketika singkongnya direbus ini jangan sampai terlalu matang alias masih agak keras, sehingga setelah diragikan nanti peyemnya bisa digantung dan teksturnya tidak terlalu lembek seperti tape di daerah lain. Ini langsung ditaruh Kang, ditumpuk nggak apa-apa ya? Ya, itu dia yang menjadi ciri khas peyem dari Jawa Barat. Sedikit berbeda dengan tape yang teksturnya cenderung lembek dan gak bisa digantung. Serupa tapi tak sama ya. Selanjutnya adalah proses fermentasi yang akan merubah singkong menjadi peyem. Eits, tapi pastikan singkong-singkong rebus ini sudah dingin hingga ke bagian dalam ya. Pemirsa DS, proses pemberian ragi juga ada triknya nih. Alih-alih ditabur, singkong akan dioles dengan bubuk ragi satu persatu hingga merata. Gak boleh terlalu tebal raginya, bisa-bisa singkongnya jadi buluk. Sambil menunggu singkong selesai diberi ragi, ada pekerja lain yang menyiapkan wadah yang dilapisi dengan daun pisang untuk memeram singkong. Pastikan tidak ada ruang kosong di antara daun ya. Mulai susun singkong satu persatu. Harus rapat-rapat nih posisinya. Jangan asal ya, karena bagian peram singkong ini yang akan menentukan hasil peyem nantinya. Adalah tahapan paling akhir. Setelah ini akan diperam atau didiamkan selama kurang lebih 2 hari sampai matang dan siap untuk dijual.
Peyem yang sudah matang ini biasanya dijual di pusat oleh-oleh wilayah Bandung. Selain digantung, peyem biasanya juga dijual dalam kemasan besek bambu. Kalau biasanya sejak dulu, peyem khas Bandung ini hanya diolah bisa dimakan langsung, tapi kalau sekarang peyem akan kita olah menjadi cemilan unik. Ya Teh, langsung Teh kita bikin. Betul Mbak Ingrid, ini peyem singkong ini saya olah menjadi cemilan yang unik lah. Sebelumnya peyem ini saya oven selama 5 menit di suhu 180 derajat supaya kadar airnya itu rendah, hilang loh kadar airnya. Peyem yang sudah di oven ini akan dihancurkan di dalam wadah. Ya, lalu masukkan tepung terigu, mentega, dan 2 butir telur. Mulai aduk-aduk hingga merata dan semua bahan tercampur dengan sempurna. Lalu tambah sedikit saja air agar adonan tidak terlalu kering. Begitu adonan kalis, siap untuk di-roll nih pemirsa. Jangan lupa menggunakan alas plastik ya, biar tidak lengket. Kemudian taburkan dulu tepung terigu di wadah plastik. Lalu taruh sedikit adonan dan ratakan. Adonan yang sudah pipih langsung dipindahkan ke wadah. Eits, jangan ditaruh bertumpukan ya. Bisa-bisa menempel dan sulit untuk digoreng nantinya. Adonan yang sudah jadi, siap untuk digoreng nih. Gak butuh waktu lama kok untuk menggoreng keripik peyem ini. Begitu warnanya berubah jadi kecoklatan, artinya siap untuk diangkat. Jangan lupa, dinginkan dulu sebelum memberi bumbu aneka rasa pada keripik. Setelah tadi kita goreng, sekarang kita coba rasa ya Mbak ya. Ada rasa coklat sama rasa susu. Siapa sangka ya kalau ternyata peyem bisa disulap jadi cemilan yang crispy. Benar-benar unik dan ngenah pisan deh. Mbak, cicip aja, enak kok. Oke, boleh nih ya. Penasaran kan? Kebetulan saya udah penasaran sama rasanya nih. Enak kan? Crunchy banget ya? Teksturnya ini renyah dan rasa peyemnya masih ada, tapi juga ada rasa susunya. Jadi benar-benar manis dan juga renyah. Aroma penyemnya udah nggak ada ya. Tuh, ini pastinya. Boleh-boleh, aku coba yang ini dulu. Ide saya sih awalnya saya tuh pengen menciptakan produk yang khas Bandung gitu. Selama ini kan yang terkenal Bandung itu peyem Bandung. Cuman kayaknya bawanya ribet gitu, karena umurnya nggak panjang kan. Berapa 5 hari udah nggak bisa dimakan. Makanya saya menciptakan suatu makanan yang bisa dicamil dari anak-anak sampai orang dewasa gitu, sampai orang tua pun suka. Makanya saya bikinlah keripik peyem ini. Pikiem alias keripik peyem ini dibanderol mulai dari harga Rp25 hingga Rp30.000. Nah, buat pemirsa DS yang mau cicip cemilan ini, juga tersedia loh di toko oleh-oleh khas Bandung. Selain si peyem singkong ini, ada juga loh jenis peyem lainnya, yaitu peyem ketan. Sesuai dengan namanya, tape ketan atau peyem ketan ini terbuat dari beras ketan. Penasaran sama cara buatnya? Atau bahkan kreasinya yang lain dulu lain sekarang? Setelah yang satu ini ya informasinya, stay tune!